Halo rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Pernah ngerasa nggak sih, dunia ini berubahnya cepat banget? Nah, tuntutan masyarakat yang kita layani juga sama. Hari ini, kita bakal ngobrolin gimana caranya kita, para ASN, nggak cuma ikut arus perubahan, tapi justru jadi yang di depan, jadi motor penggeraknya. Yuk, kita mulai. Nah, ini nih pertanyaannya. Mungkin pertanyaan ini sering banget muncul di kepala kita semua ya, pas lagi sibuk-sibuknya sama kerjaan, dikejar target. Ini tuh bukan cuma tantangan biasa loh, ini panggilan buat kita untuk berubah, untuk berevolusi. Dan jawaban kita atas pertanyaan ini, itu yang bakal nentuin kerja keras kita selama ini beneran nyampe dan dirasain manfaatnya nggak sama masyarakat. Oke, untuk bisa menjawab panggilan tadi, kita butuh cara pandang kepemimpinan yang baru. Sebuah paradigma yang benar-benar beda. Fokusnya itu ke kemajuan, bukan lagi sekadar ya udah yang penting jalan seperti biasa. Dan ini bukan sekedar istilah keren atau jargon ya. Ini beneran sebuah pendekatan praktis yang bisa mengubah cara kita mikir dan kerja. Coba bayangin, keputusan kita jadi jauh lebih tajam karena ada datanya, ada buktinya. Dan solusi yang kita tawarkan jadi lebih kena sasaran karena lahir dari kreativitas yang jelas arahnya. Oke, jadi mulainya dari mana? Semuanya itu dimulai dari rumah kita sendiri, dari dalam. Sebelum kita mikirin gimana cara mengubah pelayanan buat masyarakat luas, kita harus benerin dulu fondasinya di dalam tim dan organisasi kita. Dan fondasi paling penting itu adalah budaya data. Coba deh kita bandingin. Dulu mungkin sering banget ya kita ambil keputusan berdasarkan feeling atau pokoknya biasanya juga begini. Nah, cara baru ini beda banget. Kita beralih ke datanya bilang apa nih? Ini pergeseran yang gede banget loh. Dari yang tadinya kayak pemadam kebakaran, nunggu ada masalah baru gerak, sekarang kita jadi proaktif. Kita bisa lihat tren, bisa antisipasi masalah bahkan sebelum kejadian. Terus, gimana cara mulainya? Tenang, nggak usah yang ribet-ribet dulu. Mulai dari yang simple aja. Coba deh, dorong tim kita untuk lebih sering nanya, kenapa ya begini? Terus, kasih mereka akses ke data yang mereka butuhin. Gampangin aksesnya. Dan yang penting, kalau ada keputusan berbasis data yang berhasil, sekecil apapun itu, kasih apresiasi, rayakan bareng-bareng. Langkah-langkah kecil kayak gini yang nantinya bakal jadi momentum besar. Tentu aja, budaya baru ini sekarang didukung sama banyak banget perangkat dan teknik modern. Kita nggak akan bahas detail teknisnya di sini ya. Intinya adalah, kita sekarang punya alat bantu yang canggih banget untuk menyulap data mentah jadi wawasan yang, nah ini kuncinya, bisa langsung kita pakai untuk bertindak. Oke, fondasi data udah kuat. Terus apa? Energi inovasi ini mau kita bawa kemana? Jawabannya cuma satu, dan akan selalu sama, ke masyarakat, ke warga yang kita layani. Karena inovasi cuma buat gaya-gayaan, itu nggak ada gunanya kan? Inovasi itu harus berpusat pada manusia. Nah, disinilah ada satu metode keren yang namanya design thinking. Gampangnya gini, ini adalah cara kerja yang maksa kita untuk beneran ngerasain apa yang dirasain sama masyarakat. Jadi sebelum kita bikin program atau solusi, kita harus paham dulu masalahnya dari kacamata mereka, bukan dari kacamata kita yang duduk di kantor. Prosesnya itu jelas banget, dan selalu dimulai dari empati. Bukan asumsi ya, tapi empati. Kita cari tahu masalah yang sebenarnya tuh apa, bukan yang kita pikir jadi masalah. Nah, dari situ baru deh kita brainstorming ide, bikin contoh solusinya, nggak usah bagus-bagus dulu, yang penting bisa dicoba. Dan ini yang paling penting, kita uji coba langsung ke warga. Dengerin masukan mereka. Ini jadi siklus perbaikan terus-menerus. Kutipan ini benar-benar nonjok. Intinya tuh gini, inovasi di pelayanan publik itu bukan soal seberapa canggih teknologinya, tapi soal seberapa dalam empati kita. Teknologi itu alat, cuma alat. Yang benar-benar jadi penggerak inovasi itu ya niat tulus kita untuk paham dan bantu masyarakat. Tapi gini deh, ide hebat dari satu tim atau satu dinas aja tuh nggak cukup kan? Supaya dampaknya bisa luas, kita harus mikir lebih besar lagi. Kita harus bangun semacam ekosistem inovasi. Sebuah lingkungan yang subur buat ide-ide baru di seluruh lini birokrasi. Nah, di sini peran kita sebagai pemimpin berubah total. Kita bukan lagi sekedar manajer yang ngasih perintah. Kita jadi arsitek. Tugas kita merancang sebuah lingkungan kerja di mana orang nggak takut salah pas mencoba hal baru, di mana kegagalan itu dilihat sebagai pelajaran berharga, dan ide-ide paling bagus dikasih pupuk biar bisa tumbuh besar dan menyebar. Dan yang terakhir, ini juga nggak kalah penting. Kita harus sadar pemerintah itu nggak bisa kerja sendirian. Masalah publik sekarang tuh udah kompleks banget, ruwet, nggak mungkin bisa diselesain satu pilak aja. Kuncinya apa? Sinergi, kolaborasi. Coba lihat rumus ini.
Sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Bayangin kalau pemerintah dengan kewenangannya bisa gabungin kekuatan sama lincahnya sektor swasta, sama dalamnya riset dari kampus, plus pemahaman lapangan dari komunitas. Wah, solusi yang lahir pasti bukan cuma lebih bagus, tapi juga nyambung dari hulu ke hilir dan awet. Jadi intinya apa? Intinya, kita harus berani keluar dari kandang kita masing-masing. Dari cara kerja yang terkotak-kotak, yang sering disebut silo itu. Masa depan pelayanan publik itu tergantung dari seberapa jago kita membangun jembatan, bukan tembok. Seberapa mampu kita bikin jaringan kerja yang dinamis. Oke, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan. Bukan buat dijawab sekarang, tapi buat dibawa pulang dan direnungkan. Pertanyaan ini bukan teori, tapi ajakan untuk bertindak. Dari semua yang kita obrolin barusan, coba pikirin, apa satu langkah inovatif paling kecil, paling konkret, yang bisa Anda mulai besok di meja kerja Anda untuk ikut membawa pelayanan publik kita ke era yang baru? Jawabannya ada di tangan kita masing-masing.